Blong, Nemaro cai ngelah semangat baru. Cek semangat juga cek setil tuh rapi. Ada gairah baru nih. Pastilah bro, masa orang cai broken gen terus, kan sudah berubah. Ada mimpi apa yang bisa nyocin nenek? Cek tepuk sayur cai lebih happy, lebih semain dan lebih bersemangat. Dan lebih ganteng kan? Pret, lebih ganteng petan cai nih. Ganteng uli Hongkong. Tapi ngomong-ngomong Blong, cai kal kijel nenek. Neng Waki ngelah sahabat baik dan hidupnya sukses. Sukses yang kan maksud cetetan tuh. Bah, mobil kan 4 dan semuanya mewah-mewah lagi. Rumahnya mau tingkat, letaknya strategis di pinggir jalan bypass sih. Bypass. Oh tuh bau, orangnya remeh, irama. Istrinya cantik lagi. Pokoknya hidupnya mapan dan santai, bergelimang kemewahan, ceng. Wih, enak tenan hidup sahabat cetetan Blong. Man apa hubung ngajak kehappyan cai jani tante? Ibi Waki ketemu di jalan, tur dapat bincang-bincang lama. Karena tumben ketemu sahabat lama. Man, Entu sebojek nyeletuk iyo nyamatan bahwa pidan hidupnya juga sama seperti Waki. Pailit, utang lilit dan sering jangkit penyakit. man, Risukat man tangkil mebakti ke pura apa dan itu sab Waki kena dan pura itu pokoknya 100% hidupnya caro satria baja hitam cek berubah. Hidup bataro aneh melingge itu kone nak bares megeres tur mengerti kan permasalahan kita. man, cai jani nenek ken. Maka Waki tidak buang-buang waktu lama, akan segera meluncur ke pura itu karena kesuksesan dan kemapanan hidup sudah di ujung mata. Di ujung mata apa di ujung tanok? Oh, Waki ngomong serius cai jak goyo. Sing sayo ningah ortan cai sayo jak bengong. Misi di ujung mata, pelupuk mata. Oh, tuh bau. Kalau sudah ada terbukti, mengapa kita tidak ikut meniti? Kan usaha dan itu ceng. Nih langsung lamat puronen tuh sudah dikasih. Wih, perhatian saja sabar cai tonton Blong. Namanya saja sahabat baik. Sing caro caine pahit mekilit. Ceng, berprada hidup Waki ini super sukses nanti ya. Man, Waki kal ngai rumah mau tingkat. Paling sing tingkat 5. Apang tain pulas di amune. Misi pengorengan gede itu. pengorengan apa? Itu apa aneh bentuk nih caro pengorengan tuh. Aneh caro sebun kedis kurudo metaluh tuh. Apang ngidang membalik siaran TV luar negeri nento. Pengorengan parabola dan tuh Blong parabola. Apa dan tuh? Parabola. Oh tuh bo, kamar tidur Wakina harus luas. Soalnya Waki subuh jenuh, Waki tidur di kamar sempit cara sebun pikul. Sumpah pengaktur kumuh. Harus misiasi. Pih, Supaya tidurnya terasa adem, meh, nyaman, meh, santai, meh. dan rileks. Wih, Misi gambaran ya sendinding termahal. TV ini 200 in. sing ngadep. Kan dipesan khusus, ceng. Kan sudah sugih. Misi akuarium, bener birawano. Berwano, harwana, rewano. Oh tuh bo, mobil nih meliane super mewah. Nyanan amun cai makito shopping untuk kreasi. Man, Waki gen aja, Waki siap untuk cai oke lah. Abang tain gen cai negaken mobil mewah mokwah. Kalau cai seolah-olah enggak nih satuan Waki nih. bukannya ngan Blong. Men, Tapi begitu saya lihat semangat China membara berapi-api dan berkobar-kobar penuh ambisi, saya malah jadi takut Ton Blong. loh kok takut? Takut kenapa? Oh, cai takut nanti kalau Waki kaya, sukses, hidup nyaman, artinya cai merasa tersaingi gitu. Bukan begitu Blong. Malah saya ikut mendoakan saya pang cai hidup China sukses. Menunjang cai takut. Saya takut begitu semangat China berkobar-kobar, saya takut malah cai terbakar nanti. Terbakar engken. Syukur harapan besar China itu terkabul Blong. Tapi kalau tidak, sudahkah Chai siap untuk tidak patah hati dan kecewa? Bah, kecewa engken maksud cai nenek. Kan sudah sahabat Waki nento bukti dan fakta nyata. Kan tidak salah kalau kita mencoba. Boleh Blong, boleh. Tapi yang namanya mencoba, dua kemungkinan itu pasti tetap ada. Apa? Bisa berhasil dan juga bisa gagal.
Kalau berhasil sesuai dengan harapan Cai ini, Cai pasti gembira, senang, happy, euforia. Mon, Tapi kalau tidak, sudahkah Cai siap? Bisa-bisa Cai pasti akan protes, mih, akan marah, mih, akan benci, mih, jengkel, aduh, mangkal, aduh, ngedumel. mih, Yang paling konyolnya tuh Blong, apa? bisa-bisa Cai protes ken betara. Ngorang Tuhan ginilah, ngorang Tuhan gitulah. Dan yang paling super konyol tonton tuh Blong, Engken, justru kehidupan Cai ini yang buruk, justru Tuhan yang Cai salahkan. Dalam episode yang lalu, saya kan sudah katakan, hidup Cai ini bukan tergantung dari doa, Mon, tapi tergantung dari diri Cai sendiri, yaitu karmamu. Mon sahabat wakini tadi bisa sugih setelah berdoa di sana. Man sahabat Cai nentu ane rausan Cai sukses tentu pekerjaan sehari-hari tentu apa pekerjaan sehari-hari itu tentu. Anu ngelah showroom mobil untuk jual beli mobil. Pokoknya yang ngelah banyak cabang. Nah, itulah jawabannya. Jawaban apa? Jawaban mengapa hidupnya sukses. Mon yang sembahyang ke pura? Blong, urusan kekayaan sing ada hubungnya ngajak membakti ke pura. Berarti Cai sing percaya kan Tuhan. Kan Tuhan itu maha besar, maha sakti, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, dan maha yang lain. Saya percaya dan sangat percaya kan kemahabesaran Tuhan. Makanya saya juga suka dan sering tangkil ke pura Penjenawang. Mon, Tapi saya sing cara cair tatan Blong. engken, Jak pragat tangkil ke pura ngalih koalisi pangman komisi ngajak betara. Pragat sibuk ngurusan kekayaan, kesuksesan, mengayal kemewahan. Blong, saya metakon ken China. apa? Umat ide betara, utawi banyak ide betara di sekitar purone ane tangkilan China itu. Ane dadi pengayah pengempon purone itu, ter ane ngurusan purone itu, ane sai ngaturang piodal itu. Oh, Suba mekejang banyak ide itu suge-suge. Ane jero mangku ane sesai ngayah di puro itu, ane sesai melayani Tuhan. Suba pada ngelah rumah metingkat, mobil mewah mekuah, tur misi pengureng kedes Garuda metalo, misi berowano caru petan ciri itu suba pada ngelah. jelas dia super single. Men banyak idol itu dogen, tunen rato man suge, saling kecai jelema tumben tangkil kemo, cek jeroton tangkil butuh pongah, membawa 1001 permintaan, nyenkal ngemang. Berarti kan buang tadi nangkil ke pura nih. Nah, makanya cai kentara. Kentara ngudiang. Cai gasek nangkil ke pura Blong, karena hanya urusan bisnis. Apa buin masan jani masan pemilihan umum, sina jak subuh ngantre oknum-oknum calon tu ngepung pura, berdoa memohon apangnya lolos. Blong, Engken, tangkel ke pura nentu dadi dan luwung terbarus. Kita sebagai umat ini sering-seringlah tangkel sembahyang ke pura. Untuk apa? untuk apa? Untuk mengucapkan puji syukur atas segala karunia-Nya. Cai sudah diberikan berkah banyak oleh Tuhan Blong, tapi Cai tidak pernah bersyukur. Cai hanya sibuk memohon dan terus memohon. Karena Cai terus dijadikan budak oleh keinginan, oleh nafsu, oleh indria Cai ini, sampai-sampai Cai lupa mensyukuri. Apa yang harus disyukuri, Ceng? Loh, kok membalik kuri? Yang sudah Cai miliki harus Cai syukuri tuh, bukan yang belum Cai punya. Cai terus merasa kurang, dan terus merasa kurang. Dan perasaan kurang inilah yang terus Cai pupuk subur dalam pikiran dan atin Cai ini. Sehingga tanpa Cai sadar Blong, perasaan dan pikiran-pikiran itulah merupakan mantra ajaib yang selalu Cai ucapkan dalam hati. Sehingga hidup Cai ini pun terus akan kekurangan karena efek kerja mantra tersebut. Maka tetua kita menasihati Blong, Engken, janganlah berpikiran buruk dan berprasangka buruk. oh gitu. Makanya Blong, mengejar kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup akan berhasil jika dilakukan dengan pikiran positif. Namun akan lebih optimal lagi didapat dan dirasakan jika diimbangi dengan perasaan positif atau positive feeling. Oh, mengucapkan puji syukur ya Raga Kepuro. Ya, karena kasihnya lah yang menciptakan alam semesta berserta isinya ini. Dan ingat Blong, Engken,
Belajarlah untuk merasa puas dalam diri dan menerima diri Anda dengan tulus dan ikhlas. Kalau Cai terus tidak punya rasa puas dalam diri, sehingga Cai tidak bisa menerima kondisi apa adanya, terus mengeluh dan mengeluh saja. Iya udah diganteng, irago udah dibocok. Iya udah dikaya, irago udah dimiskin. Iya udah dibok gondrong, ragu udah dilengar. Terus membanding-bandingkan diri saja belum. Ketika Cai sudah tidak bisa menerima diri apa adanya, maka Cai pun tak akan pernah merasa tenang. Ketika orang sudah tidak mengalami ketenangan dalam diri, maka orang sudah akan jauh dari kata syukur. Oh gitu. Kalau Cai pergi ke pura, bawalah pikiran suci kita. Jangan membawa ego, kesombongan, apalagi kerakusan. Jadi gitu. Karena hanya dengan pikiran dan perasaan sucilah yang akan bisa menarik energi suci Tuhan. Ingat teori hukum alam semesta belum? Mungkin. Energi yang sama akan saling tarik-menarik. Pikiran suci akan menarik kesucian. Pikirannya kotor akan menarik hal yang kotor pula. Masa gitu? Makanya orang yang energinya sama pasti disatukan. Tukang pancing akan bersahabat ngajak tukang pancing. Pencuri akan bersahabat ngajak pencuri. Yang tukang judi akan diketemukan juga dengan tukang judi. Kalau cowok yang suka selingkuh akan diketemukan juga dengan cewek yang suka selingkuh pula. Jadi gitu. Kalau energinya beda, berarti perselingkuhan tidak akan jadi itu belum. Kalau Cai Jani merasa miskin terus, maka kemiskinan pun akan selalu lekat dengan hidup Cine. Kemudian gitu. Karena dia yang Cai selalu ingat. Mendingan. Silakanlah Cai lanjut ke pura itu untuk sembahyang. Tapi ingat, bawalah pikiran suci menghadap beliau. Ucapkan puji syukur atas segala berkahnya. Dan jangan juga lupa belum, mohonkan ampun dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah Cai lakukan. Ubahlah energi negatif kegagalan atau kesedihan menjadi energi positif rasa syukur. Maka niscaya Cai akan lebih baik, bahkan bisa menghilangkan semua rasa kesedihan dan kegelisahan itu. Yang ya bisa gitu cengok. Percayalah belum, sesungguhnya respon atau mindset positiflah yang bisa membantu Cai untuk menghindari berbagai kegagalan serta mengalahkan kesedihan dalam hidup ini. Kalau itu yang Cai lakukan dengan sepenuh hati dan khusyuk, saya yakin setelah Cai pamit balik dari tempat suci, Cai akan merasa lebih ringan, pikiran Cai merasa lebih enteng, tak terbebani. Cai pun lebih menikmati hidup. Oh gitu. Dan ingat belum? Mungkin. Sesungguhnya sekecil apapun penghasilan Cai sudah pasti akan cukup digunakan untuk hidup. Dan sebaliknya, Mungkin. sebesar apapun penghasilan Cai sudah akan pasti kurang jika digunakan untuk kemewahan.